Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAS, SAS, UAS ya. Mata pelajaran IPAS ya, atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD TMI semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PAS, SAS, UAS ya, kelas 6 SD mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Di bawah ini bentuk sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama adalah: A. Rela memberikan makanan atau minuman kepada adik yang kelaparan. B. Tidak melakukan piket kelas karena ingin segera bermain. C. Tidak mau berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa makanan. D. Menolak meminjamkan alat tulis kepada teman karena takut rusak. Oke, jawaban yang benar adalah A. Rela memberikan makanan atau minuman kepada adik yang kelaparan. A ya jawabannya. Berikut ini contoh bentuk perlawanan rakyat mengusir tentara Inggris, yaitu A. Perlawanan kerajaan Ternate. B. Pemberontakan Sepoy. C. Perlawanan kerajaan Banten. D. Perlawanan kerajaan Aceh. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, pemberontakan Sepoy. Latar belakang berdirinya VOC adalah A. Menambah pemasukan Belanda. B. Mempererat kongsi dagang Belanda. C. Mengisi kekosongan kas Belanda. D. Menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Oke, jawaban yang benar adalah D. Menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Di bawah ini yang bukan termasuk tulang penyusun rangka aksial adalah A. Dada. B. Selangka. C. Tengkorak. D. Belakang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Selangka ya. B jawabannya. Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar adalah A. Nasionalisme. B. Patriotisme. C. Imperialisme. D. Kolonialisme. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, imperialisme ya, jawabannya C. Semboyan dari imperialisme kuno adalah gold, glory, dan gospel. Glory berarti A. Untuk menambah kekayaan. B. Untuk mendapatkan kejayaan. C. Untuk menyebarkan agama. D. Untuk memajukan negara. Oke, jawaban yang benar adalah B. Untuk mendapatkan kejayaan. B jawabannya. Di bawah ini tokoh dari daerah Maluku yang ikut serta melawan penjajah adalah A. Pangeran Diponegoro. B. Sultan Hasanuddin. C. Adipati Yunus. D. Kapten Patimura. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pangeran Diponegoro. A ya jawabannya. Salah satu rangkaian dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pengibaran bendera merah putih. Tokoh yang melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera merah putih adalah A. Yusuf Kunto dan B. M. Dia. B. Latif Hendraningrat dan Suhud. C. Sayuti Melik dan Khairo Saleh. D. Suyirno dan D.R. Muwardi. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, Latif Hendraningrat dan Suhud. B jawabannya. Peristiwa Rengas Dengklok dapat disimpulkan sebagai A. Peristiwa yang sangat ceroboh. B. Tindakan anak-anak muda yang tanpa perhitungan. C. Penculikan yang menunda proklamasi. D. Kemenangan semangat muda dan detik-detik proklamasi. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, kemenangan semangat muda dan detik-detik proklamasi. D jawabannya.
Oke, lanjut. Awalnya pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945 direncanakan di lapangan Ikada, tetapi Soekarno tidak menyetujuinya dan memindahkan ke Jalan Pengawasan Timur nomor 56 Jakarta. Alasan pemindahan tempat pelaksanaan adalah A. Jalan Pengawasan Timur markas para aktivis dan tokoh pergerakan. B. Lapangan Ikada sulit dijangkau masyarakat karena terlalu jauh. C. Pelaksanaan di lapangan Ikada ditakutkan memicu bentrok dengan militer Jepang. D. Menghindari provokasi tentara sekutu dan pihak asing. Oke, jawaban yang benar adalah C. Pelaksanaan di lapangan Ikada ditakutkan memicu bentrok dengan militer Jepang. Fungsi adanya selaput hidung dalam proses pernapasan adalah A. Melambangkan udara yang masuk ke hidung. A. Melembabkan udara yang masuk ke hidung. B. Sebagai jalur persimpangan udara. C. Mengeluarkan suara yang masuk dan keluar. D. Mengusir debu yang masuk ke hidung. Oke, jawaban yang benar adalah A. Melembabkan udara yang masuk ke hidung ya. A jawabannya. Oksigen dalam pernafasan dibutuhkan untuk proses oksidasi. Proses oksidasi makanan ini bertujuan untuk menghasilkan A. Oksigen, B. Energi, C. Karbon dioksida, D. Glukosa atau gula. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, karbon dioksida jawabannya. C ya jawabannya. Kamu dapat melihat dengan jelas melalui kaca jendela, namun tidak melihat apa yang ada di balik tembok. Hal ini menunjukkan cahaya memiliki sifat. A. Dapat dibiaskan, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat merambat lurus, D. Dapat menembus benda bening. Jawaban yang benar adalah D. Dapat menembus benda bening. Saat melewati kolam renang, kamu mendapat bahwa kolam tersebut terlihat lebih dangkal dari aslinya. Hal ini disebabkan karena cahaya bersifat A. Dapat dibiaskan, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat merambat lurus, D. Dapat menembus benda bening. Jawaban yang benar adalah A. Dapat dibiaskan. A ya jawabannya. Perubahan energi dari cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan di sepanjang serabut saraf terjadi di bagian A. Pupil, B. Kornea mata, C. Lensa mata, D. Iris mata. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu kornea mata. Awal saluran pencernaan berada di A. Rongga mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Hati. Oke, jawaban yang benar adalah A. Rongga mulut. Fungsi ludah dalam proses pencernaan adalah A. Untuk melindungi mahkota gigi, B. Untuk melarutkan makanan, C. Untuk membunuh mikroorganisme, D. Untuk memproduksi enzim. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, untuk melarutkan makanan ya jawabannya. Saat berteriak atau berbicara di dalam goa, kamu akan mendengar gema dari suaramu. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi bersifat A. Merambat melalui media, B. Dipantulkan, C. Dibiaskan, D. Dimainkan. Oke, jawaban yang benar adalah B. Dipantulkan.
Suara petir saat malam hari terdengar lebih keras daripada saat siang hari. Hal ini lebih karena bunyi memiliki sifat A dapat dibiaskan, B dapat dipantulkan, C merambat melalui media, D dapat dimainkan. Jawaban yang benar adalah A dapat dibiaskan. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama A 1-2 jam, B 2-4 jam, C 3-4 jam, D 2-5 jam. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, yaitu 2-5 jam. Persendian yang ada pada sendi antar tulang belakang dan tulang kemaluan yaitu A. diartrosis, B. sutur, C. sindermosis, D. simfilis. Oke, jawaban yang benar adalah D. simfisis ya. D jawabannya. Kerja otot bisep dan trisep terjadi secara A. pronasi, B. antagonis, D. C. sinergis, D. agonis. Jawaban yang benar adalah B ya, antagonis ya, jawabannya B, antagonis. Supaya otot rangka dapat berkontraksi, maka harus mendapat perintah dari A. tendon, B. rangka, C. saraf, D. tulang. Jawaban yang benar adalah C. saraf jawabannya. Di bawah ini yang bukan hubungan antara fungsi saraf dan organnya yang sesuai yaitu A. saraf parasimpatetik mempercepat denyut jantung, B. saraf parasimpatetik mempercepat proses pencernaan, C. saraf simpatetik melebarkan pupil mata, D. saraf simpatik memperkecil arteri. Jawaban yang benar adalah A. saraf parasimpatetik mempercepat denyut jantung. A ya jawabannya. Bagian otak yang merupakan pusat penglihatan, pendengaran, kecerdasan, gerak, ingatan, dan kesadaran yaitu A. otak kecil, B. otak besar, C. sumsum lanjutan, D. sumsum tulang belakang. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, otak besar ya, B jawabannya. Yang manakah antara berikut adalah ciri gerak refleks? A. respon dikawal oleh hormon, B. respon dicetuskan di bawah kawalan otak, C. respon adalah cepat, D. impulsif saraf mengambil laluan lebih panjang. Oke, jawaban yang benar adalah C. respon adalah cepat. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara. A. Indonesia, B. Vietnam, C. Malaysia, D. Kamboja. Oke, jawaban yang benar adalah C. Malaysia jawabannya. Teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh disebut A. autotomi, B. ekolokasi, C. mimikri, D. kamuflase. Oke, jawaban yang benar adalah A. autotomi. Amati gambar berikut. Oke, ini gambarnya ya. Nah, bagian tubuh unta yang ditunjukkan anak panah berguna untuk ini ya. Ini panah ini, yaitu yang ini yang punuk ini apa gunanya? A. sebagai tempat dudukan bagi pengendara unta, B. sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, C. alat pertahanan diri terhadap hewan pengganggu, D. melindungi diri dari pancaran cahaya matahari. Oke, jawaban yang benar adalah
B ya, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. B jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.